Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kuliah tamu yang luar biasa ya, bersama Mr. TM ya, tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Sekarang kami sudah enggak menerima murid lagi, maka kuliah ini hanyalah kepada jamaah taklim ma'rifat dimanapun berada. Dengan mengikuti siaran langsung dari kami, ini ibarat pemancaran nur ya, yang kalau kita lihat dengan menyamakan frekuensi dan gelombang, maka nur yang di dalam kalbumu akan bertambah. Kalau bahasa fisika gitu, kita otomatis di charging ya, gitu ya. Tinggal menyamakan frekuensi dan gelombang. Ini juga sama dengan tawajuh ya. Kita berhadapan-hadapan, kemudian nur ketemu nur, karena di dalam lingkaran sistem maka akan berbuah potensi lagi. Judul yang kita angkat kali ini adalah setelah baiat, sebetulnya kita itu sudah terizinkan bisa masuk akhirat. Uraian kita beda dengan orang lain ya. Orang lain cerita akhir tapi nggak pernah tahu caranya. Tapi kita, ini hanya antar kita saja ya. Mudah-mudahan nggak dilihat orang lain ya. Ceramah saya mudah-mudahan nggak dilihat orang lain ya. Ini hanya masalah internal Mr. TM dengan jamaah taklim ma'rifat ya. Jadi sejak kita baiat, sebetulnya kita telah terizinkan masuk akhirat. Ini yang kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Kita telah masuk Islam secara utuh ya. Jadi kita telah masuk dimensi akhirat ya. Sejak mulai malam ya sampai pagi. Yang itu sama halnya yang dialami Nabi ya. Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkanlah nur ke dalam dirinya. Pada malam itu juga ya, saat kita baiat ya, kita pun dibelah dada kita, dicuci kolbu kita, dan ditanamkan nur. Makanya jangan kaget ya, kita disuruh tidur, tapi kenapa kok susah tidur, betul ya? Padahal yang jagain lihat kamu itu ngorok-ngorok ya. Jasmani tidur, tapi kamu masih sadar, berarti itu bukan tidur biasa. Karena normal, jasmani orang tidur, kesadarannya sudah hilang, betul ya? Itu jika dia memakai akal. Nah, akal itu akan lumpuh ya. Begitu kau mati, kau akan hilang akal, gak bisa lanjut. Boro-boro mati, tidur saja sudah hilang. Ya, dirimu hilang, keluargamu hilang, semuanya hilang. Pindah ke alam yang lebih rendah ya kalau tidur ya. Tetapi saat kita ditidurkan saat baiat, kita nggak tidur ke alam yang lebih rendah ya, tapi kita naik dimensi. Jadi seolah-olah tidur tapi bukan tidur ya. Maka kau tidur, jasmanimu ngorok-ngorok, kesadaranmu masih sadar. Itulah ya yang saya sampaikan, semua manusia akan terhenti di kematian. Tapi kamu, walaupun kau sudah melewati mati, kamu masih sadar. Berarti kau sudah buktikan masuk akhirat ya. Hanya saat itu kalian ditungguin guru-guru ya. Nah, kemudian diberikanlah
kaifiat tata caranya, kemudian kiblat rabitohnya, amalan dzikirnya, sistemnya. Maka selanjutnya setelah kau ketemu wasilah, wabtaghu ilal wasilah, lanjutannya adalah wajahidu fisabilillah, berjuanglah sungguh-sungguh jalan ini. Sebetulnya duniamu telah selesai sejak itu. Ini bukan dunia lagi ya. Ini sudah akhirat. Hanya saja karena kau punya gelombang kesadaran lebih tinggi, maka alam akhirat yang dimensi di atasnya alam dunia bisa terbaca oleh kesadaranmu. Maka kata Nabi, kau ketemu kenyataannya lebih nyata timbang dunia. Loh, kenyataan lebih nyata berarti ketemu kesadaran lagi, betul ya? Berarti kita sudah ketemu metodologi masuk akhirat. Ini murni akhirat ya. Hanya saja karena kita naik dimensi lewat siratal mustaqim, jasmanimu di dunia, tapi gelombang kesadaranmu yang bisa menembus akhirat. Maka alam akhirat yang awalnya adalah rahasia Allah yang gak bisa kau bayangkan, gak bisa angan-angan, bisa kau alami sebagai kenyataan. Hanya saja gelombangnya beda ya, nggak sama dengan gelombangnya dulu. Makanya ahli akhirat akan melihat dunia sebatas fata morgana. Nah itu kata Nabi demikian juga ya. Nah di luar orang nggak ada yang ngerti, akhirat nggak ada yang ngerti. Cerita akhirat dok, Masya Allah. Kita akhirat tapi nggak ngerti. Bagaimana cara masuk akhirat? Masya Allah itu nanti loh, aneh ya. Dia cerita akhir ditanya itu nanti kan goblok. Masya Allah, kita di Jakarta ini luar biasa ya. Kita begini-begini harus taat peraturan. Kapan kau masuk Jakarta? Nanti. Kan aneh loh. Aneh gak loh? Loh. Mereka cerita Jakarta, membanggakan Jakarta ketimbang Surabaya. Kata Surabaya dunia, Jakarta itu akhirat. Kita sudah diikat oleh Allah dengan akhirat yang luar biasa, dahsyat gini-gini. Ditanya, kapan kau masuk Jakarta? Sudah pernah masuk Jakarta? Enggak tahu, itu kan nanti. Jadi ulama di luar memang bloon-bloon ya, tapi biar saja mereka istiqomah dengan bloonnya. Kita enggak usah ikut-ikut ya. Ini dakwah sudah internal kita saja ya. Mudah-mudahan dakwah saya enggak dilihat orang lain ya, karena mereka enggak akan paham ya. Di luar itu cuma teori saja. Kenapa? Akal dan panca indera hanya bisa teori. Karena itu bukan dirimu. Dirimu yang asli adalah roh. Maka dirimu yang palsu berhubungan dengan ilmu yang fata morgana. Dirimu yang palsu itu siapa? Yang ini, yang relatif ya. Ini kan baru. Dirimu yang qadim adalah roh. Maka dirimu yang baru akan ketemu ilmu yang semua lebih baru lagi. Nah, di alam jasmani ya, dengan akalmu, panca inderamu, kau dapat pengetahuan, teori, bacaan, diskusi, tanya jawab, semuanya pun baru semua. Jadi selama mereka ya, ataupun orang lain ya, yang tidak masuk akhirat, semua ilmunya cuma ilmu baru. Gak usah direken ya. Biarpun dia cerita agama, cerita Islam, cerita iman, tentang mi'raj, tentang akhirat surga neraka, gak usah ribet-ribet, cuma dalam hati, taek, ya, gak usah jauh-jauh ya, omongan ucuk, taek, nah ya, tapi gak usah rame-rame ya. Sekarang ini kan internal kita ya, mudah-mudahan gak dilihat orang ya. Jadi kiai-kiai itu cuma kiai cap, taek, ulama, taek, Ustadz Abdul Somplak, taek. Ustadz Al Hikayat, taek. Tapi gak serame-rame ya, mudah-mudahan gak dilihat orang ya. Jadi akhirat itu ya kau buktikan. Kenapa? Ini berhubungan dengan rohmu ya. Yang kamu yang asli siapa? Roh apa jasmani? Roh. Alamnya roh itu apa? Akhirat gitu. Berarti kau fokus di roh apa di jasmanimu? Ya di roh dong. Saya makan jeruk itu gak pernah saya makan kulitnya ya. Yang saya makan adalah daging jeruknya. Nah,
Demikian juga ibadahmu. Ibadahmu harus yang roh. Ya, karena sudah masuk ke dimensi roh ya. Nah, kalau masuk ke dimensi roh, ibadah roh, jasmani mengikut gak? Ngikut otomatis karena dimensi roh lebih tinggi. Tapi kalau orang lain ibadah di alam jasmani, rohnya ikut gak? Enggak. Di luar cuma cerita, ya wes gak apa-apa. Dan kita sudah tutup buku ya, gak usah ngajak orang ya. Cuman kita share saja uran kita ya. Bikin status, bikin Facebook ya. Semua kita bombardir tapi gak usah ngajak orang ya. Biar pecah das mereka. Dan kalau ada orang mau, nggak usah diterima ya. Sudah cukup ya, sudah cukup ya. Gratis gak ada yang mau. Disuruh bayar sedikit. Dimahalin tambah banyak. Dimahalin tambah banyak. Dimahalin tambah banyak. Ya sudah, daripada banyak-banyak kita nggak usah cari banyak-banyak orang ya. Kita tutup buku, tidak menerima murid lagi. Dan ini dakwah hanya internal kita ya. Karena apa? Kita sama-sama praktek kan? Yang tahu bahasa praktek adalah yang praktek juga ya. Semisal saya bilang gini. Nah, saya minum ini ya. Nah, coba minum. Coba minum. Kita tahu rasanya sama enggak? Nah, tapi ketika saya bilang di publik, ini adalah air putih. Bagi dia apa? Oh, teori itu. Teori. Kenapa? Dia enggak minum. Iya kan? Gobloknya mereka. Dikira membuktikan agama itu kemudian saya rubah celing jadi emas. Prok jadi apa? Jadi penyu. Dikira gitu. Dikira membuktikan agama praktek itu ketika dia tukang sulap, ya ta? Goblok enggak mereka? Goblok. Plong enggak mereka? Dungu enggak mereka? Dungu. Jadi bahasa ilmiahnya praktek adalah kalau saya minum ini, saya terangkan rasanya, kalian pun harus minum juga, betul nggak? Ya. Itu namanya membuktikan praktek ya. Nah, sejak kita baiat, kita sudah masuk Islam secara kafah ya. Nah ini gambarnya. Awalnya alam itu hanya akhirat saja ya. Kata Tuhan, urusan roh urusanku. Roh itu banyak dimensinya ya, bertingkat-tingkat ya. Ada roh yang di sini berwujud manusia, hewan, ada jin, siluman. Kata guru saya Profesor Kadundah ya, ada alam peri, ada alam mambang, ada alam dewa-dewa, macam-macam itu. Ada alamnya tumbuhan, ada alamnya bendawi dan sebagainya. Tapi urusan roh, urusan Tuhan. Tapi kalau rohmu, ya urusan kamu yang urus. Contohnya, urusan rezeki urusan Tuhan. Tapi kalau yang nyari rezeki, ya urusan kamu. Betul nggak? Jangan kemudian kau diam nongkrong kemudian berharap Tuhan ngasih rezeki kamu, nyuapin kamu. Ya nggak mungkin lah, ya kan? Jadi begitu ya. Urusan rohmu ya urusan kamu. Nah, kamu punya badan jasmani. Yang mandi siapa yang mandiin kamu? Ya kamu sendiri. Yang ngasih makan siapa? Ya kamu lah, bukan Tuhan, betul kan? Nah, alam itu awalnya adalah akhirat saja ya. Akhirat itu alam yang tidak ada ruang dan waktu. Tidak ada wujud rupa suara dan lafal huruf ya. Nah, dunia itu bagian kecil. Alam udun gitu ya. Alam balon itu aja ya. Ketika manusia nggak bisa kembali kepada Allah Ta'ala, bukan manusia ya, roh ya, maka dia akan terlahir kembali. Karena apa? Nggak bisa naik kelas. Makanya kalau naik kelas, pulang, dia selesai. Tapi kalau nggak bisa pulang, maka dia menggantung. Tidak bisa naik ke langit dan tidak diterima bumi. Bahasa yang begitu. Kalau guru kami sebut ngambang. Nah, karena ngambang dia ada di tengah-tengah, maka dia terlahir kembali ya oleh orang tua jasmaninya. Maka dia diturunkan ke dunia. Nah, dunia itu alam kecil tak ini loh, alam udun, alam balon ya. Nah, rohmu pun turun ke sini dulunya.
rohmu ke dunia membawa sifat wujud. Apa wujudnya? Jasmani, ya kan? Tadinya kamu berupa gelombang, nggak percaya. Coba ada ayam waktu hidup, begitu disembelih, ada bunyinya nggak? Ada goyang-goyang tadi nggak? Sudah nggak ada dia menjadi ayam potong, gitu, ayam goreng kata Ibu Rubin ya. Awalnya ayam bisa lari, bisa teriak, bisa apa-apa ya kan? Tapi begitu mati dia menjadi ayam potong atau daging ayam. Demikian juga manusia. Manusia sama bangkai manusia bedanya apa? Ada nyawanya dan tidak, itu saja toh. Nah, nyawa itu seperti apa bentuknya? Kesadaran seperti apa bentuknya? Dia hanya gelombang. Iya kan? Roh itu berupa apa? Gelombang. Nyawa berupa apa? Gelombang. Kesadaran berupa apa? Gelombang. Rasa berupa apa? Gelombang. Semuanya berupa gelombang. Ini cuman badan casing luarmu tok. Jadi rohmu kan turun ke sini ya, diturun ke dunia ya. Dia ada kapsulnya. Kapsulnya apa? Badan luar kulitnya itu loh. Nah, kalau apa-apa kan mesti ada wadahnya air. Nah, ini diturunkan ke dunia, ada wadahnya supaya nggak tumpah, nggak berserak, nggak kacau. Apa itu kulitnya? Wadahnya, wujudnya? Jasmanimu. Nah, roh pun begitu. Bertingkat-tingkat ya, nggak semua berwujud manusia ya. Wujudnya penampakan makhluk-makhluk gitu ya. Ada yang berupa kulkas, ada yang berupa tanaman, macam-macam itu. Jangan dikira ya tanaman ini nggak ada suaranya ya. Cek itu di YouTube atau di mana-mana ya. Jamur itu ada bunyinya ketika pakai alat ya, ada suaranya. Semua benda ada resonansi suaranya. Cuman kau lihat dari dimensi lebih tinggi, dia nggak bersuara. Dia hanya tanaman. Demikian juga benda. Kau lihat kan nggak bergerak ya kan? Padahal di dimensi sana dia pun bergerak. Sama itu. Di dimensi yang sama dengan kesadarannya sinergi, maka semuanya nyata seperti manusia. Kita lihat itu apa? Kucing. Kucing itu apa? Binatang. Binatang punya akal apa enggak? Enggak. Dilihat dari dimensimu. Tapi dia di dimensi sana, ya berakal dong. Demikian juga tanaman atau bendawi. Nah, makanya ini perkara serius ya. Roh yang kembali itu serius ya. Belum tentu kalian bisa ketemu guru seperti ini lagi di kehidupanku nanti ya. Makanya selesaikan sekarang. Mudah-mudahan saya nggak ketemu Bu Fasan lagi. Bosen saya tuh. Bu Narso, terakhir ini ya. Di kehidupan ini ya, belenak aku sampean ya. Maksudnya sudah pulang semua ya, sudah pulang. Ini lewat sudah selesai ceritanya ya. Gak kok ketemu lu Bu Narso mana rerek. Lakoni kok ketemu mana ojo ya. Bosen ya. Jadi kalian pun sudah mengalami kehidupan ya puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali ya. Yang itu setiap kelahiran kau diriset ulang. Tapi kau membawa catatan amal. Nah itu loh. Catatan amal itu yang membentuk takdirmu, kodok dan kodarmu. Nah itulah kenapa tiap manusia mengalami alam dunia berbeda-beda. Itu takdir. Aku jadi laki-laki, ada yang jadi wanita, ada yang jadi juragan tambak, ada yang jadi YouTuber boys gitu. Macam-macam beda-beda ya. Nah, sejak kau dibaiat, kau sudah terizinkan masuk akhirat. Biarpun kata orang lain itu akhir nanti, gak usah direken ya. Gak usah direken, mereka cuma cerita. Ya kita sudah ngalami, betul apa enggak? Saya tanya, waktu baiat bisa tidur gak? Loh kan gak tidur. Dan tanda-tanda itu tanda-tanda pertama ya. Yang kedua, betul gak sekarang kalian jarang bermimpi? Ayo, bener apa enggak? Beda kan dengan yang dulu sering mimpi ya? Sekarang jarang bermimpi ya? Loh. Dulu di alam akal ya, begitu gelombang otakmu merendah ke gelombang delta ya, di atas tidur, kamu turun ke gelombang bawah sadar otomatis. Maka di sini ketemu alam mimpi. Gelombangmu di alam sadar, ketemulah alam bawah sadar. Mimpi kenyataan di alam mimpi.
Tapi sekarang karena kau ketarik ke gelombang ultra, maka ininya yang berkurang. Dulu kan mimpi 100% gelombang bawah sadar. Sekarang mulai 5% ke sini. Berarti di sini berkurang jadi 95. Tambah lagi 20%, di sini tinggal 80. Di sini bertambah, sini yang berkurang ya. Kau akan ketemu alam yang seperti mimpi tapi bukan mimpi. Makanya itu yang kata Pak Yatim. Nangis-nangis sendiri gitu. Sering gak itu? Ingat sesuatu tuh kemudian nangis sendiri. Gitu. Loh, ketemu apa kamu itu? Kau masuk ke alam seperti mimpi tapi bukan mimpi. Itu alam di atas sadarmu. Jadi gelombangnya naik ya. Ini gelombang sadar ya. Karena kau telah punya alatnya, kau bisa naik ke dimensi di atas alam sadarmu. Seperti nyata, tapi bukan nyata. Iya gak? Bersih gak ya jawaban Pak Yatim? Nah itu dia. Dia waktu ziarah ke kubur ya, dilihatnya penghuni kubur semuanya minta air tawajuh. Yang dikasih Mr. TM, ya kan? Dan nyata semua ya. Saya dia menangis-nangis ya, betul ya? Kata istrinya, gak pernah saya lihat suamiku menangis. Ini kok menangis-nangis sungguhan ini ya. Itu semua. Ya kan? Berarti, ya kan? Amalan ini telah bisa menembus kubur. Berarti sudah masuk akhirat gak? Oh sudah. Nah, demikian juga ya. Waktu suluk ya. Kau rasakan sakit gak kakimu? Ya. Kau lihat dosa-dosamu dahulu gak? Saya tanya. Dosa-dosamu dahulu? Dosa-dosamu di alam suluk? Semuanya lihat ya. Nyata ya. Nyata ya. Kemudian kau berzikir putar tasbih ya, betul ya? Nah, pernah dengar gak satu ayat? Pada hari itu mulutmu terkunci, tak bisa berkata-kata. Tapi tanganmu lah yang berkata-kata. Dan kakimu bersaksi akan apa yang kau kerjakan dahulu. Itu. Dalam keadaan zikir, dalam keadaan diam, gak boleh ngomong. Tanganmu tetap gerak. Allah sambil menghadirkan rabitakan guru. Kakimu kesakitan luar biasa. Kakimu segala macam dirimu ya sakit luar biasa. Itu di mana itu? Barzah. Kau alami? Kau alami. Loh. Kubur sudah kau alami, barzah sudah kau alami. Betul nggak ayatnya? Pada hari itu. Nah, jika akhirat itu nanti, kenapa kok sudah diterangkan ayatnya oleh Nabi Muhammad? Iya kan? Berarti akhirat itu adalah alam paralel sebetulnya dengan duniamu. Jika telah bisa menembusnya. Jadi alam akhir dan dunia itu di mana? Di sini-sini saja. Cuman dimensi gelombangnya berbeda-beda. Maka jangan gigir akhirat itu nanti. Keliru. Bodoh itu. Maka gak sadar ya. Kalian telah melewati kubur. Gak sadar ya. Kalian telah melewati barzah. Gak sadar ya. Kalian telah lewati hisab. Gak sadar ya. Kalian telah membangun akhiratmu. Gak sadar ya. Dengan apa membangun akhirat? Berkorban. Berabdi, berbakti. Menyembah, ibadah, dan persembahanmu. Itulah kalian telah menata rohmu yang diiringi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan roh, urusan Tuhan. Tapi urusan rohmu, kaulah yang bertanggung jawab. Asalkan kau ketemu guru roh, yang di situ ada sambungan dengan yang maha roh, maka kau ikuti saja dengan apa? Ikuti metodologinya, ikuti sistemnya. Disuruh berkorban ya berkorban, ubudiyah ya ubudiyah, berabdi berbakti patuh, ikuti saja. Kau nggak sadar kau telah menata rohmu itu, sehingga kau naik dimensi pun kau nggak terasa. Yang penting sampai, yang penting selamat dunia dan akhirat ya. Nah jadi gak usah berpikir ya. Kalau kau berpikir pasti ada pamrih.
Kalau kau melihat dengan mata kepala, pasti kau akan ketakutan. Loh, kok neraka? Lu ini kok ada iblis? Nggak usah dipikir, sudah lempeng-lempeng saja ya. Jadi kayak ada pasukan yang kemudian disuruh itu membangun takdirnya. Itu alam roh itu. Bagi orang lain dikira kita ini ngibul ya, dikira kita ini berkhayal ya. Tapi kita akan ngalami. Nah, makanya dari alam kita bisa melihat mereka, tapi dalam mereka tidak bisa melihat kita. Yang mereka lihat cuma sebatas jasmani saja. Sama seperti kita bertelepon, ya. Misalkan ya, kita bertelepon ya, tapi dilihat orang ya di zaman 20 tahun yang lalu, belum ada telepon. Kita dianggap orang gila, betul nggak? Ya. Tapi kita yang mempraktekannya, kita sebetulnya ngomong dengan seseorang, betul nggak? Tapi karena dia nggak tahu teknologinya, maka kita dianggap orang gila atau khayalan. Tapi kita kenyataan nggak? Kenyataan, karena kau alami. Sudah kami sampaikan berkali-kali berulang-ulang tentang akhirat, tapi nggak ada yang percaya. Ya sudah, sekarang kita tutup kan gitu ya. Nggak menerima murid lagi. Biarpun kau bayar 10 juta kayak 25 juta kayak kita tutup. Sederhana, kenapa begitu? Ya suka-suka aku dong. Iya kan? Kamu tali marifat punya siapa? Punya Mr. CM, ya kan? Dulu pernah digratiskan, ya toh? Nggak ada yang mau toh? Ditolak-tolak ya. Kemudian bayar 250. Bayar 500, kemudian bayar 1 juta. 1.250.000. Terakhir kemarin 1,5 juta. Sekarang kita nggak buka pendaftaran lagi. Kita cukup merawat yang sudah ada saja ya. Sudah nggak usah banyak-banyak orang ya, ribet ya. Dan kita nggak usah ditawari uang macam-macam ya. Uang 20 juta kayak 25 juta nggak usah ya. Uang itu begini buat kita ya. Kecil ya. Kecil ya. Jadi kita fokus di rohmu ya, di akhiratmu ya. Nah, fokus di akhirat itu fokus yang ada di alam di balik dirimu sendiri. Jadi jangan melihat orang yang di luar ya. Kehidupan di luar. Tetap tawa berata dipakai ya. Fokus dengan pikiranmu, angan-anganmu, dan perbuatanmu dari dalam diri sendiri. Sudah, nggak usah nggak usah siapkan orang lain, nggak usah ya. Ke keluarga nggak usah ya, nggak usah. Cuman kita bikin status saja ya. Kita dakwah di Facebook saja ya. Nggak usah ngajak orang lain, percuma ya. Yang kau ajak pun nggak ngerti, percuma. Saya tuh pernah itu dakwah sama kerbau, tak terana Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun nggak ngerti. Gitu tak. Sudah paham kau? Gitu tak. Onta pun begitu, tak terang tentang mushaf Quran, ayat Al-Qadim, nggak ngerti. Nggak ada yang ngerti. Saya tawarkan ke kerbau, ke kucing, ke tanaman, nggak ada yang ngerti. Ke manusia pun ya ternyata nggak ngerti juga, ya sudahlah, memang mereka cuman seperti kerbau ya, seperti onta ya. Ya sudah, kita fokus kepada diri kita sendiri ya. Kalau ada saya live ya, segera samakan frekuensi dan gelombang. Karena yang begini ini bukan lagi Mr. CM yang ngomong ya. Wa ma romaita idh romaita walakinna Allah roma. Bukan dia Muhammad yang ngomong itu, tapi akulah kata-katanya, akulah yang ngomong. Bukan dia memandang itu, tapi akulah matanya, akulah yang melihat. Bukan dia melakukan kakinya, tapi akulah kakinya ya. Ketika ini berarti saluran tinggi ya, maka samakan frekuensi dan gelombang. Itu saja. Ibarat gelas itu kan diisi dengan gelombang nur itu, sudah. Bertambahlah pahalamu ya. Jadi pahala itu bertambahnya nur ya. Ada orang mengira ya di luar bertambah pahala. Nah, pahala itu ibarat lilin gitu loh ya. Pahala itu nyala apinya. Maka semakin banyak pahala, semakin terang dia. Nah, orang belum dibayat kok berharap pahala. Kamu lupa ya, lilinmu itu belum ada. Belum dinyalakan, blokok-blokok berharap bertambah pahala.
pahala itu bertambahnya nur. Lah nurmu dari mana? Belum ditanamkan, betul kan? Lilinmu tuh belum dinyalakan. Kok berkhayal dapat pahala? Bullshit ya, impossible ya. Tapi bagi mereka yakin ya sudah nggak apa-apa, kita nggak mau debat ya. Mereka kan patokannya dengan ceramah bullshitnya Ustadz Abdul Sempak gitu ya. UAS Ustadz Abdul Sempak ataupun UAH Ustadz Ahli Hikayat. Cuma nyocot gak ada beban nih. Insya Allah surga neraka Islam adalah agama paling tinggi. Kapan kau buktikan? Nggak tahu, itu nanti deh. Jancuk picek gitu ya. Ngomong tentang akhir ditakoni. Terus bagaimana cara masuk akhir? Itu nanti. Picek gue ya. Jancuk. Agama ngono tok ketupus lho dibayar kok. Diundang kok bayar. Maca Quran, maca ketupus tok lho. Dikira mlebu surga. Jancuk. Surga mbek pacar picek ya. Itu bacaan lo ya. Mushaf itu bacaan otak akal ya. Panjang indera. Gak ada faedahnya sama sekali ya. Karena Quran yang asli adalah Quran yang qadim. Yang gak berhafal dan gak berhuruf ya. Dan membacanya harus dengan roh yang disucikan. Kalau mau Quran mushaf, saya picek gak ada gunanya. Bagi saya, entah bagi orang lain silakan. Gak percaya gak apa-apa. Sholat jungkir balik pun gak ada gunanya. Kalau bagi saya, dapat apa dalam gini-gini, dapat apa coba? Capek terus apa? Bosan. Terus apa? Tertekan. Terus apa? Ya semacam gak enak itu lah ya. Isin lah ditakoni, nyembah siapa kamu? Allah katanya. Lantas apa yang kau ingat dalam salatmu? Allah katanya. Apa yang Allah kau ingat? Gak tahu. Oh goblok kau ya. Loh ini bukti nyata ya. Saya goblok-goblokan ulama loh di publik ini. Ulama yang ekstremis kiri ya, bukan yang sungguhan, ulama yang apa bejat-bejat goblok-goblok itu. Sampai sekarang ya nggak ada yang nongol menerangkan syahadat kesaksian ya, nggak ada ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu ulama goblok? Mbwide kae. Apa yang kau ingat dalam salatmu ulama goblok? Mbwide kae. Sudah ada harga dirinya, makanya dan mereka tetap dakwah kok ya, kita tetap dakwah juga ya, tapi nggak usah ngereken ya. Kita nggak usah ngajak orang ya. Biar kita buktikan agama itu untuk diri kita sendiri saja ya, dan keluarga kita. Yang lainnya nggak usah diajak ya. Kita agama praktek, orang lain bah ngomong apa ya. Nyatanya kita jancuk, picek matamu, asu, tai lasu, pantek, padek celang, cuki mai. Lega harus yang bantah kok. Ya apa enggak lo? Itu seperti ulama tak murid tahe lo. Gak bisa bantah. Gak ada harga dirinya nggak ada. Mereka ceramah di mimbar dengan gaya soalimnya, dengan sorbannya, dengan jenggotnya. Nggak ada harganya di sini. Belas gak ada harganya. Tak taek nah meneng. Oh ulama taek. Islam cap taek lo. Islam cuma teori kayak apa? Kalau ini Islam lewat metodologi jelas. Ya Allah wala ilaha illallah. Jadi ini ulama-ulama bajingan-bajingan ya, agama-agama yang rusak-rusak itu. Kita sikat saja ya. Jamaah Ta'lim Ma'rifat rahimakumullah. Mana kita sebarkan uraian Ta'lim Ma'rifat ya lewat medsos ya. Bebas ya. Di Facebook, YouTube atau WhatsApp atau Instagram, sebarkan saja. Dan kita nggak usah ngajak orang lain, cukup ya. Kalau orang tertarik silakan, tapi kita pun tidak menerima murid lagi. Kenapa begitu? Suka-suka aku dong. Kalau mau belajar tempat lain, ya benar saya. Ada orang belajar, silakan tempat lain, nggak usah ke sini. Saya bayar bang 1,5 juta. Oh sudah enggak. Kau bayar 2 juta kayak 10 juta, saya sudah enggak butuh uangmu ya. Saya juga nggak butuh murid, nggak nyari murid ya. Ini hanya tentang khusus untuk jamaah Ta'lim Ma'rifat sendiri ya. Terserah orang lain bilang apa ya, kita tetap fokus dengan Ta'lim Ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.